Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallu wa sallimu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bisanin ila yaumiddin. Baik, anak sekalian, apa kabar? Apa saya suaranya jelas? Halo? Jelas, Pak. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat semua? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mudah-mudahan kalian semuanya sehat walafiat dan siap mengikuti PJJ pada hari ini. Apa kalian siap? Siapa? Ya. Baik, kalau begitu mari kita mulai dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Alimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Anak sekalian, siswa-siswi Madrasah Alia Negeri MAN 19 Jakarta kelas 12. Pada hari ini materi pembelajaran yang akan saya sampaikan adalah materi fikih tentang tata cara pelaksanaan haji tamattu. Nanti dari video itu kalian simak, lalu nanti saya akan memberikan satu permasalahan yang harus kalian cari solusi di dalamnya. Jadi sebelum saya lanjut, tadi dari pembukaan doa dan sebagainya itu ada nyampe suara saya. Halo? Ada, Pak. Jelas. Ya, karena keadaan signal kurang bagus. Ya, jadi permasalahan yang saya munculkan dalam pembelajaran kali ini tentang materi haji adalah bagaimana kalian menyikapi jika kalian menemukan jamaah haji sementara sedang dalam keadaan ihram haji, melakukan wukuf di Arafah. Setelah selesai wukuf di Arafah, mereka mau ke Mina melontar jamarat. Tetapi ternyata sebelum sampai diketahui bahwasanya jamaah haji laki-laki ini memakai celana berjahit. Bagaimana solusi yang kalian bisa ambil agar jamaah ini tetap pelaksanaan ibadah hajinya sempurna? Ya, jadi nanti simak video yang akan ditayangkan dan kalian akan saya bagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama diketuai oleh Nayunda. Anggotanya absensi nomor 1 sampai nomor 15. Sedangkan kelompok 2 diketuai oleh Zaki, absensi nomor 16 sampai akhir. Ya. Jadi itulah kelompok yang kita tentukan pada hari ini. Baiklah, segera saja saya perintahkan Zaki untuk menayangkan video manasik tentang tata cara pelaksanaan haji, khususnya haji tamattu. Silakan Zaki.
Oke, Pak. Anda sedang memenuhi panggilan Allah untuk ibadah haji tahun ini. Wah, selamat ya. Semoga haji mabrur. Tentunya Anda telah melalui pelatihan manasik haji sebelum berangkat. Untuk memantapkan pengetahuan, simak tayangan berikut ini agar ibadah Anda benar-benar sempurna. Ini adalah panduan haji tamattu yang umumnya dilaksanakan oleh mayoritas jamaah dari Indonesia. Untuk haji dan umroh, ada 5 mikot yang tidak boleh dilewati kecuali dalam kondisi berikhram, yakni Zulhulaifah atau Bir Ali, Al-Juhfah atau Robil, Qarnul Manazim atau Sa'il Al-Kabir, Yalamlam atau Sa'diyah, dan Zatul Iraq. Jamaah haji Indonesia yang ke Madinah dahulu, maka mikotnya adalah Zulhulaifah atau Bir Ali. Sedangkan jamaah yang langsung ke Mekah, mikotnya adalah di Yalamlam. Mikot ini dilewati jamaah Indonesia saat masih di pesawat. Awak pesawat akan mengumumkan agar rombongan haji berganti baju ikhram di kabin pesawat sekitar 1 jam sebelum melewati mikot ini. Sebaiknya sebelum naik pesawat atau mengenakan pakaian ikhram, Anda sudah memotong kuku, bulu kemaluan dan ketiak, mandi serta memakai wangi-wangian. Ini semua bertujuan agar tidak ada bulu yang rontok saat ikhram. Sebab ketika sudah memulai ikhram, Anda dilarang memotong rambut dari bagian tubuh manapun, mandi, memakai wewangian, dan beberapa larangan lainnya sampai tahallul. Bagi jamaah laki-laki, pakaian ikhram terdiri 2 helai untuk sarung dan selendang serta sandal. Sedangkan perempuan, ikhramnya adalah pakaian yang menutup aurat seperti biasanya, kecuali cadar dan sarung tangan. Setelah semua siap, haji tamattu dimulai dengan niat labbaik Allahumma umratan mutammati'an biha ilal hajj. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah dalam rangka berumroh dengan tamattu sampai haji. Setelah itu, jamaah mulai menyerukan talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Ingat ya, ketika berikhram, larangan-larangan berikut: mencukur atau mencabut bulu badan dan memotong kuku, memakai wewangian, menutup kepala, memakai pakaian yang dijahit dan membentuk tubuh, berhubungan badan suami istri, termasuk akad nikah, khitbah, dan berburu binatang. Setelah sampai di Masjidil Haram, Anda akan memulai tawaf kudum. Tawaf sebanyak 7 putaran kebalikan dari arah jarum jam, dimulai dari sudut Ka'bah yang sejajar dari Hajar Aswad. Dari titik inilah tawaf dihitung. Dan ingat, dari sini mulailah ittiba. Ittiba adalah menampakkan pundak sebelah kanan dengan melipat kain ikhram di bawah ketiak dan ujungnya di atas pundak kiri. Ittiba hanya disunahkan saat tawaf kudum saja, bukan sejak berikhram dari mikot. Berikan isyarat tanganmu ke arah Hajar Aswad dan mulailah tawaf dengan tenang. Jangan berdesak-desakan.
atau berebutan untuk mencium Hajar Aswad. Dalam setiap putaran, perbanyaklah doa dan permohonan kepada Allah. Setiap kali berada di rukun Yamani, yakni sudut Ka'bah sebelum Hajar Aswad, Anda disunahkan mengusapnya. Tetapi bila suasana ramai dan tidak mampu melakukannya, lanjutkanlah putaran tanpa memberi isyarat. Saat melewati rukun Yamani tersebut, disunahkan membaca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Ulangi doa tersebut sampai di sudut Hajar Aswad. Teruslah berputar sampai 7 kali dengan tenang dan tidak berdesak-desakan. Dan jangan melalui Hijr Ismail, karena itu bagian dari Ka'bah. Masuk ke dalam Hijr Ismail membuat putaran tawaf tidak sempurna. Setelah sempurna 7 putaran, tutuplah pundak kanan dan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Proses selanjutnya adalah menuju ke tempat sa'i. Dari belakang makom Ibrahim menuju tempat sa'i, Anda akan berjumpa dengan banyak tempat untuk minum air Zam-Zam. Sempatkan minum di sana karena ini disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beranjaklah ke pintu Safa sambil membaca firman Allah, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima, wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan sesuatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui. Ketika Anda telah berada di sofa, balikkanlah badanmu ke arah Ka'bah dan membaca doa, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazamal ahzabu wahdah. Tiada sesembahan yang hak melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Hanya baginya segala kerajaan dan hanya baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada sesembahan yang hak melainkan Dia. Tiada sekutu baginya yang menepati janjinya, yang memenangkan hambanya, dan yang menghancurkan golongan-golongan kafir dengan tanpa dibantu siapapun. Sekarang, mulailah berjalan kaki menuju Marwah sambil membaca doa yang Anda bisa. Ketika di pilar hijau, disunahkan berlari-lari kecil bagi laki-laki dan mempercepat jalan bagi perempuan. Tiba di Marwah, bacalah doa seperti di sofa. Sa'i telah dilakukan dengan sempurna, maka selanjutnya adalah mencukur rambut atau tahallul. Dengan tahallul ini, Anda telah menyudahi ihram. Selanjutnya, Anda boleh memakai pakaian biasa di Mekah sampai tanggal 8 Zulhijjah. Hari ke-8 Hijriyah disebut hari Tarwiyah, yaitu hari pertama rangkaian ibadah haji. Jamaah haji memulai ihram kembali dari Mekah. لبيك لا شريك لك لبيك إن
Pagi sebelum zuhur, jamaah akan diantar dengan bus menuju Mina. Di Mina, jamaah sholat zuhur diqashar 2 rakaat. Kemudian sholat asar juga 2 rakaat. Demikian pula maghrib dan Aisyah. Semua dilakukan pada masing-masing waktunya, tetapi Aisyah diqashar. Selanjutnya, jamaah bermalam di Mina hingga sholat subuh tanggal 9 Zulhijjah. Setelah sholat subuh, Anda akan dibawa rombongan menuju Arafah untuk wukuf. Biasanya, kerajaan Saudi telah membagi-bagi tempat wukuf. Maka Anda tidak perlu khawatir tidak mendapatkan tempat wukuf. Wukuf adalah inti ibadah haji, maka perbanyaklah zikir, doa, dan sholawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat zuhur dan asar dilaksanakan secara jamak qashar di waktu zuhur. Anda harus benar-benar mengatur diri sendiri untuk melewati sepanjang hari ini dalam kekhusyukan ibadah. Bawalah Quran saku untuk dibaca. Simpanlah handphone di saku. Setelah matahari terbenam, Anda akan dibawa rombongan ke Muzdalifah dan bermalam di sana setelah menunaikan sholat maghrib dan Aisyah yang dijamak qashar. Siapkan kardus atau tikar sederhana, karena di Muzdalifah tidak tersedia tikar atau alas seperti di Arafah. Terpaan angin juga cukup kencang, karena jamaah berada di alam terbuka. Tidak ada tenda di sini. Siapkan botol air kecil untuk wadah kerikil. Banyak kerikil dihamparkan di Muzdalifah. Ambillah secukupnya untuk persiapan lempar jamarot. Setelah sholat subuh, Anda dan rombongan akan bergerak ke Mina untuk Jumroh Aqobah. Jamaah dari Indonesia biasanya telah diatur waktunya agar tidak berdesak-desakan saat melempar jumroh. Urutannya, setelah Jumroh Aqobah adalah menyembelih kurban, lalu tahallul. Setelah tahallul atau mencukur rambut kepala bagi laki-laki dan memotong sebagian bagi perempuan, Anda boleh membuka kain ihram dan berganti baju biasa, dan boleh memakai wewangian. Urutan selanjutnya yang umum disebutkan dalam kitab-kitab fikih adalah menuju Masjidil Haram untuk tawaf ifadah, lalu sa'i, baru kembali lagi ke Mina selama hari-hari tasyrik untuk jumroh lanjutan. Namun, jamaah Indonesia biasanya menginap di Mina sejak hari 10 sampai hari-hari tasyrik, baru beranjak ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah dan sa'i. Pemirsa, itulah tata cara dan doa ibadah haji. Semoga menjadi haji mabrur ya. La ilaha illallah Muhammadun Rasul. Oke, nah sekalian, itulah tadi penayangan video manasik haji, yaitu tentang tata cara pelaksanaan haji tamattu, ya. Jadi tadi ada sedikit ini gangguan, itu nanti tolong diedit. Baik, suara saya terdengar? Halo? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Baik. Tadi kita sudah menyimak dengan baik, ya. Nah, sekarang saya akan meminta tanggapan dari kelompok yang tadi saya bentuk. Jadi kelompok 1, bagaimana hasil diskusi kalian tentang solusi jika ada seseorang yang dalam keadaan berihram, wukuf
di Arafah, tetapi memakai pakaian atau celana berjahit. Silakan kelompok 1 memberikan jawaban. Silakan Nayunda. Iya, Pak. Solusi dari Ya. kami, kelompok 1, bagi jamaah laki-laki yang memakai celana berjahit saat ihram dan wukuf di Arafah, yang pertama meminta agar membuka celana berjahitnya, dan kedua, agar yang bersangkutan menebus pelanggarannya dengan cara memotong seekor kambing atau seekor domba. Demikian, Pak. Ya. Ya, ini satu jawaban yang luar biasa dari kelompok 1. Kita kasih apresiasi kelompok 1 atas jawabannya ya. Nah, baik. Sekarang saya meminta kelompok 2 untuk memberikan penjelasan kira-kira kelompok 2 itu menemukan solusi seperti apa. Silakan Saki. Terima kasih. Solusi dari kami kelompok 2 adalah mengajak jamaah laki-laki yang melakukan pelanggaran saat berihram agar segera membuka celana berjahitnya dan diajak bersama-sama memotong hewan seperti kambing atau domba untuk menebus pelanggarannya saat berihram haji. Demikian, terima kasih. Ya, jadi ini juga satu jawaban yang luar biasa yang bisa diberikan oleh 2 kelompok. Jadi saya memberikan nilai masing-masing karena jawabannya mirip ya. Kelompok 1 saya kasih nilai 90, kelompok 2 juga saya kasih nilai 90 ya. Jadi mari kita kasih tepuk tangan kepada 2 kelompok pada hari ini. Baik, anak-anak sekalian, jadi setelah saya mengamati video pembelajaran tadi dan menyimak hasil diskusi kalian, saya bisa menyimpulkan bahwa kalian cukup memahami materi penayangan video tentang tata cara pelaksanaan haji tamattu. Jadi apa yang dilakukan jamaah itu tadi adalah melakukan pelanggaran dalam berihram, karena dalam manasik haji itu tidak boleh seseorang laki-laki itu dalam keadaan ihram memakai pakaian atau celana berjahit. Itu hukumnya dalam syariat Islam. Baik anak sekalian, ini nanti ada LKVD saya kasih yang merupakan lembar kerja penilaian siswa. Ya silakan Zaki di-share itu LKVD-nya. LKVD itu nanti diisi ya, diisi ya, lalu dikirim ke saya ya sebagai bukti alat penilaian saya dalam pembelajaran kali ini. Baik anak sekalian, untuk pembelajaran berikutnya insya Allah akan saya sampaikan materi tentang tata cara pelaksanaan umroh. Jadi beda pelaksanaan ibadah haji dengan pelaksanaan ibadah umroh. Ya, jadi ada perbedaannya itu, termasuk waktu pelaksanaannya beda. Orang berhaji itu ada waktunya, orang berumrah itu ada waktunya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan barakah. Ya, saya akhiri dengan doa, mudah-mudahan Allah SWT memberikan ilmu yang bermanfaat bagi anak sekalian. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.